Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. ومن اهتدى بهداه واتبع ثربه إلى يوم الدين أما بعد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. Kaum muslimin wal muslimat, para jemaah yang semoga senantiasa dirahmati dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, Allah Subhanahu wa taala menggerakkan hati kita dan memudahkan langkah kaki kita menuju salah satu tempat terbaik di muka bumi ini, yaitu rumah-rumah Allah Subhanahu wa taala dan taman-taman surga dunia, yaitu majelis-majelis ilmu yang Allah turunkan padanya sakinah, ketenangan, rahmat, dan dikelilingi oleh para malaikat, serta Allah Subhanahu wa taala menyebut mereka di hadapan para malaikatnya yang mulia. Kaum muslimin wal muslimat yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan yang berbarokah ini insyaallah taala kita akan ngaji bersama tentang al-adabul asyrah, 10 adab sehari-hari dari kitab Syekh Shalih bin Abdullah Al-Utsaimin, salah satu ulama besar di kerajaan Saudi Arabia saat ini. Insyaallah ta'ala kita akan membahas buku ini, ya mudah-mudahan kita bisa menyelesaikannya separuh dulu. Nanti kita sambung pada kesempatan berikutnya, karena jarak antara adzan dan antara maghrib dengan isya ya tidak lama. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah Subhanahu wa taala, Zat yang maha pengasih lagi maha penyayang. Beliau memulai bukunya ini dengan basmalah. Kenapa? Untuk mengikuti Al-Quran, karena setiap surat di dalam Al-Quran dimulai dengan Bismillahirrahmanirrahim, kecuali surat At-Taubah. Yang kedua, untuk mengikuti Nabi Muhammad SAW, karena setiap kali Nabi SAW menulis surat kepada para raja didahului dengan Bismillahirrahmanirrahim. Yang ketiga, ya, untuk meraih keberkahan, karena nama Allah Subhanahu wa taala itu membawa keberkahan. Tabarakasmu rabbika dzil jalali wal ikram. Sungguh berbarokah nama Allah Subhanahu wa taala. Makanya orang yang menyembelih kemudian membaca bismillah, sembelihannya halal. Kalau nggak baca bismillah, haram. Ya, itu menunjukkan keberkahan nama Allah Subhanahu wa taala. Dan yang keempat, ya, untuk menyebarkan cinta dan kasih sayang di antara kita. Karena dalam Bismillahirrahmanirrahim ada 2 nama Allah Subhanahu wa taala, Ar-Rahman, Ar-Rahim, yang berisi cinta dan kasih sayang. Maka ini perhatian bagi kita ketika ngaji ilmu agama, hendaknya bagi kita untuk saling menyayangi antar sesama. Kata beliau, i'lam hadani Allahu wa iyyaka li ahsanil akhlaq anna min a'zamil adabi asyara. I'lam, ketahuilah. Kalimat i'lam, ketahuilah, itu biasanya digunakan untuk hal-hal yang penting, agar seorang perhatian dengan apa yang akan disampaikan. Seperti dalam surat Muhammad ayat 19, kata Allah Subhanahu wa taala, fa'lam annahu la ilaha illallah wastaghfir li dzambik. Ketahuilah bahwasanya tidak ada sesembahan yang berhak diibadahi kecuali hanya Allah. Kalimat tauhid, kalimat yang sangat penting. Makanya didahului dengan kalimat fa'lam. Ya. Jadi ketahuilah, ini memancing perhatian kita semuanya supaya memperhatikan dengan apa yang akan disampaikan.
karena apa yang akan disampaikan oleh penulis adalah masalah yang penting. Tapi sebelum itu beliau mengatakan hadani Allahu wa iyyaka li ahsanil akhlaq. Semoga Allah SWT memberikan petunjuk kepadaku dan kepadamu menggapai akhlak terbaik. Ini doa penulis kepada kita semuanya supaya kita dianugerahi akhlak yang baik. Dan ini faedahnya kalau kita ngaji kitab ulama, dapat doanya ulama. Ya, maka kita aminkan apa yang didoakan oleh penulis. Karena kita semuanya butuh kepada akhlak. Islam bukan hanya membahas antara hubungan antara seorang hamba dengan Allah saja, tapi Islam juga membahas antara hubungan seorang hamba dengan sesama manusia. Bahkan disebutkan di dalam hadis bahwa Nabi SAW sering ditanya tentang amalan apa wahai Rasulullah yang paling banyak memasukkan orang ke surga. Maka beliau menjawab, taqwallah wa husnul khuluq. Takwa kepada Allah, melaksanakan perintah-perintahnya dan menjauhi larangan-larangannya, wa husnul khuluq, dan akhlak yang baik. Dan akhlak yang baik itu terkumpul dalam 3 hal: badlun nada, wa kaful ada, wa talaqatul wajh. Kita berbuat baik kepada orang lain, ya, memberikan manfaat kepada orang lain, membahagiakan orang lain, baik dengan harta kita, dengan tenaga kita, atau yang lain. Wa kaful ada, tidak menyakiti orang lain, baik dengan tutur kata kita atau perbuatan kita, terutama lisan dan tangan. Wa talaqatul wajh, dan wajah yang berseri-seri. Ini akhlak yang baik. Maka kita hendaknya berupaya untuk menggapai akhlak yang mulia ini. Menggapai akhlak yang mulia. Dengan cara bagaimana? Yang paling inti 2. Untuk menggapai akhlak yang mulia itu. 1, sering ngaji ilmu agama. Sering membaca ayat-ayat Quran. Sering membaca hadis-hadis Nabi. Karena Al-Quran dan hadis itu banyak berisi tentang akhlak dan adab. Yang kedua, banyak berdoa kepada Allah SWT supaya kita diberi akhlak. Seperti dalam kitab ini, penulis mendoakan. Ini menunjukkan bahwa salah satu kiat agar kita mendapatkan akhlak yang baik adalah dengan doa. Karena akhlak itu adalah anugerah. Tidak ada yang bisa memberikan kepada kita akhlak yang baik kecuali hanya Allah. Seperti halnya rezeki, harta, tidak ada yang memberikannya kepada kita kecuali hanya Allah. Begitu juga dengan akhlak. Oleh karenanya di antara doa yang diajarkan oleh Nabi, Allahumma hdini li ahsanil akhlaq, la yahdi li ahsaniha illa ant. Ya Allah, berikanlah kepadaku akhlak yang baik. Rasulullah itu orang yang udah paling baik akhlaknya, tapi tetap minta sama Allah akhlak yang baik. Tidak ada yang bisa memberikan kepadaku akhlak yang mulia kecuali hanya Engkau ya Allah. Jadi ini doa dari penulis memberikan faedah bagi kita agar kita selalu berdoa minta apa? Akhlak. Anna min a'zamil adabi asyara. Bahwasanya di antara adab yang paling agung adalah 10 adab. Tentu adab itu banyak dalam Islam. Bahkan kata Imam Ibnu Qayyim rahimahullah, Islam itu isinya adab. Adab kepada Allah, adab kepada Rasul, adab kepada orang tua, adab kepada tetangga, adab kepada istri, adab kepada teman. Islam itu pada hakikatnya isinya adalah adab. Makanya Nabi mengatakan, innama bu'istu liutammima makarimal akhlaq. Aku diutus oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menyempurnakan akhlak. Tapi beliau di sini enggak menyebutkan semua adab. Beliau hanya akan menyebutkan 10 saja. Karena 1, ini yang paling sering disebutkan dalam Quran dan hadis, jadi banyak dalil-dalilnya. Yang kedua, karena ini yang sering dibutuhkan setiap harinya. Adab makan, adab berpakaian, ini sering dibutuhkan. Makanya beliau akan membahas 10 adab ini.
Ya, walaupun sebenarnya adab-adab yang lain juga banyak. Tapi kalau suatu ilmu itu sering dibutuhkan, berarti lebih kita prioritaskan. Ya, lebih kita prioritaskan. Dan adab sumbernya dua. Yang pertama adalah dari Al-Quran dan hadis. Ini sumber yang pertama. Yang kedua adalah adat istiadat manusia yang tidak bertentangan dengan dalil. Ya, selama tidak bertentangan dengan dalil, maka itu juga bisa dijadikan sebagai landasan, ya, sebagai pondasi dalam adab. Seperti misalkan di Indonesia ini, ya, banyak tata krama yang mungkin nggak ada dalilnya, tapi itu juga tidak bertentangan dengan syariat, maka tidak mengapa untuk kita lakukan. Ya, nah, makanya penting bagi kita untuk memperhatikan masalah adab, terutama kita di Indonesia ini, ya, dikenal sebagai negara yang menjunjung tinggi apa? Akhlak, adab. Bahkan Islam masuk ke Indonesia ini salah satunya adalah berkat adab dan akhlak. Islam tidak masuk ke Indonesia dengan perang, dengan pedang, tapi Islam masuk ke Indonesia ini dengan sentuhan akhlak yang mulia. Adab yang pertama, adab salam. Yani ketika kita bertemu dengan saudara kita, hendaknya kita mengucapkan salam. Ya, karena dengan mengucapkan salam, kita akan saling mencintai antara sesama. Nabi SAW mengatakan, "Wallahi la tadkhuluna al-jannah hatta tu'minu, wa la tu'minu hatta tahabu." Ya, kalian tidak akan masuk surga sampai kalian beriman, dan kalian tidak akan beriman sampai kalian saling mencintai. Maukah aku tunjukkan kepada kalian suatu amalan? Jika kalian melakukannya, kalian akan saling mencintai. Afsus salama bainakum. Sebarkan salam di antara kalian. Bahkan dengan kita menyebarkan salam, ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, ini adalah salah satu sebab Allah akan mengampuni dosa-dosa kita. Kata Nabi alaihi salatu wassalam, "Innal mu'mina idza laqiyal mu'mina fasallama alaihi wa akhadha biyadihi tanasarat khatayahu kama yatanasar waraqus syajar." Seorang mukmin apabila bertemu dengan mukmin yang lainnya, lalu dia mengucapkan salam, lalu berjabat tangan, kata Nabi SAW, akan rontok dosa-dosanya sebagaimana daun-daun rontok dari pohonnya. Insyaallah kita tinggal mengucapkan salam, rontok dosa-dosa kita, diampuni dosa-dosa kita oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di antara keutamaan salam juga, dia adalah sebab kita bisa menggapai surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana kata Nabi, ayyuhan nas, ya, afsus salam wasilu bil arham wasallu bil laili wan nasu niyam tadkhulul jannata bisalam. Wahai sekalian manusia, sebarkan salam, sambung silaturahmi, berikanlah makanan kepada orang-orang yang membutuhkan, ya, dan salatlah di saat manusia banyak yang lelap tidur. Niscaya kalian akan masuk surga dengan selamat, dengan kedamaian. Jadi salah satu amalan yang bisa mengantarkan kita menuju surga adalah dengan menyebarkan salam. Baik, kata beliau, al-awwal, idza laqita musliman fasallim alaih. Kalau kamu ketemu seorang muslim, maka ucapkan salam kepadanya. Kalau ketemu, jadi hak seorang muslim terhadap muslim yang lain. Kata Nabi, hakul muslim alal muslimi siddun. Hak seorang muslim terhadap muslim yang lainnya itu ada 6. Idza laqitahu fasallim alaih. Kalau kamu ketemu dia, ucapkanlah salam. Dan ketemu itu ada 2 macam. Ketemu secara langsung, ya, ketemu secara langsung, dan ada ketemu tapi nggak langsung. Ya, maksudnya bagaimana ketemu nggak langsung? Lewat telepon, ya kan? Nah, atau online, mungkin pakai Zoom misalkan. Itu juga apa? Ya, ketemu tapi secara tidak langsung. Maka ucapkan salam. Agar ketika kita nelpon
daripada halo misalkan, mending salam. Walaupun tidak mengapa seorang pakai halo juga nggak apa-apa, tapi yang lebih bagus adalah kalau kita apa? Salam. Kenapa? Karena salam ini doa yang dibutuhkan oleh sesama kita. Ya. Nah, jadi apabila kamu ketemu seorang muslim, fasallim alaih, ucapkan salam kepadanya. Perhatikan kalau ketemu, baik secara langsung maupun tidak langsung. Dan ketemunya seorang muslim. Adapun non muslim, maka jangan memulainya dengan salam. La tabda'ul yahuda wan nasara bis salam. Kata Nabi SAW, jangan kamu memulai kepada orang-orang Yahudi dan Nasrani dengan salam. Ya, ini hanya khusus bagi orang-orang ya muslim saja. Baik, qailan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salamnya itu dengan mengucapkan lafaz ini, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ini lafaz salam yang paling sempurna. Nomor 1 adalah assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Keselamatan untuk kalian, rahmat Allah untuk kalian, dan keberkahan Allah untuk kalian. Ini tingkatan yang pertama yang paling sempurna. Nomor 2, ya, tingkatan yang kedua, assalamualaikum warahmatullahi. Tingkatan yang ketiga, assalamualaikum saja. Tapi nggak usah assalamualaikum saja gitu, enggak. Nah, assalamualaikum, ya. Nah, jadi ada 3 tingkatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tingkatan yang kedua, assalamualaikum warahmatullahi. Tingkatan yang ketiga, assalamualaikum. Semakin sempurna salam kita, semakin bagus. Karena di dalam salam itu ada 3 doa. Yang pertama, assalamualaikum, keselamatan. Siapa yang nggak pengen selamat? Semua kita pengen selamat. Ya, selamat dari musibah, selamat dari bencana, penyakit, ya, selamat dari mara bahaya, ya, selamat dari hutang, selamat dari banyak berbagai macam, ya. Dan yang paling penting adalah selamat dari neraka Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang semua kita butuh keselamatan. Apalagi kita orang Indonesia, ya, seneng banget untuk selamat. Saking senengnya banyak orang Indonesia jenenge selamat. Sampai malah ono jenenge nak KTP ini selamat dunia akhirat. Mantap jenenge. Ya, selamat dunia akhirat. Yang kedua, warahmatullah. Kasih sayang Allah untuk kalian. Siapa yang tidak ingin disayang sama Allah? Wabarakatuh, keberkahan. Barokah itu artinya al khairul katsir ad-daim, kebaikan yang banyak dan terus menerus. Ya, baik hartanya langgeng dan terus menerus, baik rumah tangganya ya langgeng dan terus menerus, ya, diberi keberkahan oleh Allah. Itu makna dari barokah. Ilmunya barokah artinya banyak dan terus menerus. Wa in sallama alaika fakul, kalau dia mengucapkan salam kepadamu, fakul wa alaikumussalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini menjawabnya. Dan menjawab salam hukumnya wajib. Memulai salam hukumnya sunnah muakkadah, ditekankan, nggak wajib. Tapi kalau menjawabnya hukumnya wajib. Wa idza huyitum bi tahiyyatin fahayyu bi ahsana minha aw rudduha. Jika kamu diberi ucapan salam, maka jawablah, itu perintah. Dan kaidah usul fikih mengatakan hukum asal perintah menunjukkan wajib sampai ada dalil yang memalingkannya. Dan ini perintah berarti hukumnya wajib. Wajib menjawab salam. Ya, nggak boleh ada orang salam kepada kita terus kita nggak jawab padahal kita dengar. Ya, nggak boleh. Ya, karena menjawab salam hukumnya wajib. Kalau dia mengucapkan assalamualaikum, maka jawablah komplit, itu lebih bagus. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tapi minimal, kalau nggak bisa waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, minimal adalah jawablah yang sejajar.
Misalkan dia mengucapkan Assalamualaikum, maka kita jawab Waalaikumsalam. Itu yang wajib. Tapi kalau kita mau menambahinya Waalaikumsalam warahmatullahi atau Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, maka ini lebih apa? Lebih afdal, lebih sempurna. Ya, lebih sempurna. Makanya tadi dalam ayat tadi, fahayyu bi ahsana minha. Jawablah dengan yang lebih baik. Au rudduha, atau yang semisalnya. Dan yang semisalnya itu atau yang lebih baik itu bukan hanya dalam masalah lafaz saja. Assalamualaikum berarti kita jawab Waalaikumsalam, bukan hanya pada lafadznya saja. Tapi kata para ulama, ya, ekspresi kita dalam menjawab itu juga harus, ya, setidaknya sama. Kalau misalkan ada orang misalkan, ya, Assalamualaikum dengan penuh ceria gitu ya, maka kita pun harusnya menjawab seperti itu. Jangan jawab tapi nggak ceria gitu. Waalaikumsalam. Ya, itu nggak boleh. Hendaknya kita menjawab, kalau dia ceria berarti kita juga apa? Lebih ceria juga. Ya, kalau dia menyampaikan salamnya dengan penuh kehangatan, kita menjawabnya juga dengan penuh kehangatan. Maka ini perlu diperhatikan. Intinya ini adab-adab kita salam dan mudahnya bagi kita untuk apa? Menyebarkan salam ini. Ya, insya Allah kalau ini kita sebarkan, terutama kepada masyarakat kita, tetangga kita, teman kita, dengan sering mengucapkan salam, maka sekat-sekat, ya, perpecahan, permusuhan itu akan hilang. Ya, nah, sebagaimana kata Nabi tadi, kalau kalian mengucapkan salam, menyebarkan salam, maka kalian akan saling mencintai antara satu dengan yang lain. Berikutnya adab yang kedua, as-sani. Adab yang kedua, adab meminta izin. Yaitu ketika kita mau ziarah atau mau masuk ke rumah orang, maka hendaknya bagi kita untuk minta izin terlebih dahulu. Jangan asal nyelonong. Ini biasanya kadang-kadang sebagian orang itu masuk rumah orang lain apa? Nyelonong begitu aja. Nggak pakai permisi, nggak pakai salam, langsung masuk begitu aja. Ini nggak boleh. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu la tadkhulu buyutan ghairu buyutikum hatta tasta'nisu wa tusallimu ala ahliha. Ya, wahai orang-orang yang beriman. Dan ayat kalau dimulai dengan wahai orang-orang yang beriman, berarti itu ayat yang penting dan merupakan konsekuensi keimanan. Wahai orang-orang yang beriman, kalau kalian masuk rumah orang lain, bukan rumah kalian sendiri, janganlah kalian masuk sampai kalian, ya, minta izin terlebih dahulu. Ya, nggak boleh asal nyelonong, asal masuk begitu aja, nggak boleh. Ya, kata beliau, idza aradta dukhula ala ahadin fasta'dzin. Kalau kamu pengen masuk ke rumah orang, maka mintalah izin terlebih dahulu. Jangan langsung, ya, nyelonong begitu aja. Ya, kenapa? Karena bisa jadi orang tersebut nggak suka kalau kita masuk nyelonong begitu saja. Mungkin dia dalam kondisi tidak siap, mungkin terlihat auratnya, mungkin rumahnya masih berantakan, ya, mungkin lagi berantem, ya kan? Lagi berantem sama istrinya, sama anaknya. Nah, kita masuk, akhirnya tahu tentang rahasia dalam rumah kita. Ya, nggak boleh. Hal itu dihindari. Waqifan an yaminil bab aw yasari. Hendaknya berdiri di samping kanan pintu atau kirinya. Maksudnya jangan di depannya pintu pas, tapi hendaknya samping kanan atau samping kirinya pintu. Supaya apa? Supaya ketika sahibul bait, pemilik rumah, membuka, kita nggak langsung lihat isi dalamnya rumah. Ya, itulah fungsi dan tujuan inti dari minta izin. Nabi SAW mengatakan, innama ju'ilal isti'dzan li ajlil basar. Sesungguhnya minta izin itu disyariatkan
karena masalah pandangan mata. Jangan sampai ketika buka, pas yang buka misalkan istrinya nggak pakai jilbaban misalnya, atau misalkan pas dibuka kelihatan rumahnya lagi berantakan misalnya, mungkin dia nggak suka itu dilihat sama orang lain. Kadang kan kalau berantakan tapi mungkin anaknya sendiri atau suaminya sendiri wajar, tapi kalau itu diketahui sama orang lain, izin. Ya. Nah, fa in adzina laka dakhalta, kalau pemilik rumah mengizinkan kamu untuk masuk, silahkan kamu masuk. Wa in qila laka farji, kalau dia menyuruh kamu pulang kembali, maka kembalilah. Setelah kita tadi minta izin, kemudian kita berdiri di sebelah kanan atau sebelah kiri, kemudian nggak boleh ngintip-ngintip. Nah ini kebiasaan orang Indonesia, kadang-kadang ngintip-ngintip cendelone delok dalamnya, nggak boleh, karena rumah orang lain itu aurat, yang nggak boleh. Mungkin pemiliknya nggak suka untuk dilihat-lihat dalamnya, Nah, kalau kemudian dia membuka dan mempersilahkan kita untuk masuk, silahkan masuk. Bagaimana kita minta izin dan bagaimana dia mempersilahkan kita masuk? Ya dikembalikan kepada uruf. Kalau misalkan orang Jawa, monggo melebet, silahkan masuk, ya berarti dia sudah mempersilahkan. Nggak ada lafaz khusus, karena ini dikembalikan kepada uruf, dikembalikan kepada adat. Tadi sudah kita sampaikan bahwa sumber adab itu ada dua. Yang pertama dalil, dan yang kedua adalah adat yang tidak bertentangan dengan syariat. Ini bertentangan apa tidak? Tidak. Makanya ketika kita minta izin pun gak ada lafaz khusus. Itu dikembalikan kepada uruf. Bisa ketok pintu, bisa mencet bel. Zaman Nabi dulu gak pakai pencet bel, kono bel aja kan. Tapi kalau sekarang ada butuh, karena rumahnya besar, jauh, kalau ngetok mungkin nggak dengar. Nah, jadi seperti ini, walaupun tidak ada dalilnya secara khusus, tidak mengapa, karena dikembalikan kepada adat, dikembalikan kepada uruf. Wal urfu ma'mulun bihi idza warad hukmun min asy-syar'i syarifi lam yuhad. Kata para ulama, uruf itu digunakan dalam hukum-hukum syar'i yang tidak ada ketentuannya. Seperti misalkan nafkah, kita wajib memberi nafkah kepada istri, anak. Tapi berapa nominalnya yang harus kita berikan? Nggak ada, ketentuannya nggak ada. Maka ketentuannya dikembalikan kepada urf. Dikembalikan kepada urf, yang itu tentu berbeda-beda antara satu waktu dengan waktu yang lainnya. Kemudian kondisi yang kedua, kalau dia nggak mengizinkan kita untuk masuk, yang bukain ternyata anaknya, terus ngomong Abi lagi sakit atau bapak lagi istirahat, datanglah lain waktu misalkan, maka hendaknya bagi kita untuk pulang. Wa in qila lakum irji'u farji, kata Allah SWT, kalau dikatakan kepada kalian kembalilah, pulanglah, maka pulanglah. Dan kata para ulama, pulanglah dengan keadaan hati kita lapang dada. Jangan pulang tapi gerundel. Nah itu nggak boleh juga. Pulang tapi gerundel, masa doa gak bisa ditemui. Bilangnya sakit, ini pawatan to'ai, dia wate nagi utang. Alasan to'ai misalkan, nggak boleh. Hendaknya bagi kita pulang tapi dengan hati yang lapang dada juga. Baik. Selanjutnya yang ketiga, adab makan. Nah ini penting nih, makan ini kebutuhan pokok ini. Gak makan mati dah.
Ya, ya, makanya ini dimasukkan di 10 adab ini karena sehari-hari kita butuh kepada makan ini. Berarti ketika kita mau makan, ilmui terlebih dahulu. Ada adab-adabnya yang perlu diperhatikan. Islam itu Masya Allah ya komplit, lengkap. Semua yang kita butuhkan diatur. Hal yang tidak mungkin kita dapati di agama-agama yang lain. Ya, agama yang lain nggak ada Pak mengatur sedetail masalah makan, masalah qadha'ul hajah diatur, nggak ada. Tapi Islam Masya Allah luar biasa, komplit, lengkap sekali. Semua yang dibutuhkan oleh manusia ada, ya, termasuk yaitu urusan makan. Makan ini nikmat dari Allah yang harus kita syukuri. Kita ini sering kali makan, ya, tapi kita lupa bahwa itu adalah nikmat dari Allah Subhanahu Wa Taala. Sebagian ulama pernah mengatakan, kalau dihidangkan makanan kepadamu dan kamu kemudian bisa memakannya dan setelah itu bisa mengeluarkannya, maksudnya maka berarti telah terkumpul pada dirimu 90 macam nikmat. Ya, karena nggak semua orang bisa makan. Betapa banyak orang kesusahan cari makan. Ya, nah sudah bisa makan juga. Ada sebagian orang walaupun kaya nggak bisa makan juga. Kakean pantangan. Ini nggak boleh, ini nggak boleh. Ya, sing fakir miskin malah keblok. Ya, boleh gape. Nah, jadi ada sebagian orang mungkin nggak bisa makan, ya mungkin karena nggak ada duitnya. Ada yang mungkin ada duitnya tapi tadi ada penyakitnya. Ya, nah kemudian kita bisa mengeluarkannya, itu juga nikmat dari Allah Subhanahu Wa Taala. Bayangkan kalau sampean bisa makan tapi nggak bisa mengeluarkan. Nah, ada orang nggak bisa ngetut aja, ada yang operasi sampai 70 juta. Kayak ngentut ya. Sampean pretre, jarang syukur. Nah, asalis samillah fi ibtida'i aklika wa syurbika qailan bismillah. Bacalah bismillah ketika engkau akan memulai makan. Ya, dengan mengatakan bismillah. Nah, ini adab yang pertama. Kalau kita mau makan jangan lupa membaca bismillah. Ya, bismillah. Ini doa yang diajarkan oleh Nabi SAW kepada Umar bin Salamah. Ketika dia makan sama Nabi, anak tirinya Nabi SAW ini, ya, terus tangannya itu geratelan. Maka ditegur oleh Nabi, ya gulam samillah, wahai anak kecil, bocah kecil, makanlah dengan membaca apa? Bismillah. Ini doa yang sahih dari Nabi, singkat, padat, sahih. Ya, daripada biasanya kalau yang diajarkan di TK-TK atau TPA kita, Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina adzaban. Ini hadisnya tidak sahih. Ya, mendingan bismillah. Gampang, sahih, Bukhari Muslim. Ya, nah ini makanya kita dalam beribadah, zikir termasuk ibadah, cari yang sahih, Kalau cari yang sahih, karena kalau yang sahih itu berarti asli dari Nabi SAW. Ya, kalau yang nggak sahih berarti bukan dari Nabi, palsu. Ya, kita kalau duit aja carinya yang asli yo. Dikira duit palsu ya gak gelap, ya kan? Hadis juga begitu, cari yang sahih, cari yang asli dari Nabi SAW, jangan yang palsu. Nah, jadi doa jangan lupa ketika kita membaca bismillah, ya ketika kita mau makan jangan lupa baca bismillah. Dalam sebuah hadis disebutkan kalau kita baca bismillah maka setan nggak bisa makan bareng sama kita. Tapi kalau sampean makan nggak baca bismillah, setan bisa makan bareng sama-sama. Ya, kita makan sama, misalkan maaf, kalau makan terus sama binatang ikut makan bareng sama kita, cici. Ya, bagaimana kalau setan yang bareng sama kita? Ya, cuma nggak ketok nih. Ya, baik. Wakul biyaminik, makanlah pakai tangan kanan. Ini penting juga, makan pakai tangan kanan. Jangan pakai tangan kiri. Disebutkan dalam hadis, ya, fa inna syaitana ya'kul wa yashrabu bishimali. Jangan kalian makan pakai tangan kanan,
jangan kalian makan pakai tangan kiri, minum pakai tangan kiri, karena setan makan dan minum pakai tangan kiri. Kita nggak boleh tasyabuh sama setan. Apa tasyabuh itu? Nyerupai setan tuh nggak boleh. Man tasyabbaha biqaumin fahuwa min. Siapa yang menyerupai suatu kaum, dia termasuk golongan mereka. Ya, nggak boleh menyerupai setan itu, karena setan itu musuh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya nama-nama yang berkaitan dengan setan hindari. Rawon setan, kayak gonok jeneng liyane. Mending rawon lezat gitu kan enak. Ki rawon setan, tahu iblis, ya, sambal jahanam. Nah, ini nama-nama yang perlu dihindari. Nah, dulu di sini ada dulu. Saya ganti majelis mie. Dulu ada deh, mie surga, mie neraka, masya Allah. Taib. Nggak tahu siapa yang nandani diganti majelis mie. Oh, kak majelis ilmu wisana. Taib. Wakul mimma yalik. Intinya nggak boleh pakai tangan kiri, harus pakai tangan kanan. Wakul mimma yalik. Makanlah yang terdekat. Jangan langsung yang tengah atau yang pinggir wilayah orang lain. Ini kalau kita makannya berjamaah ya. Yang terdekat terlebih dahulu. Wa idza faraghta fal'aq asabi'aka. Kalau kamu selesai makan, jilatilah jarimu. Kalau selesai makan, agar kita bersyukur kepada Allah SWT terhadap nikmat-nikmat Allah. Karena tadi sudah kita sampaikan, kita bisa makan itu adalah nikmat dari Allah SWT. Ya. Nah, boleh juga dalam riwayat yang lain, hatta yal'aqaha aw yulbiqaha. Dia menjilatinya sendiri atau minta dijilatkan. Maksudnya minta dijilatkan ke istrinya, anaknya, apa-apa. Ya, jangan temennya, cici loh. Ya, lo cici. Tapi kalau istri atau anak tidak mengapa. Wa qul alhamdulillah, dan katakanlah alhamdulillah. Ini kalau selesai makan, bersyukur sama Allah SWT. Muji Allah SWT. Karena itu nikmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, di dalam sebuah hadis Rasulullah mengatakan, innallaha la yarda anil abdi idza akala al-aklata aw yashrabu syurbata ya fayahmaduhu 'alaiha. Allah itu ridho jika ada seorang hamba usai makan atau usai minum, dia kemudian memuji Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi jangan lupa untuk memuji Allah Subhanahu wa Ta'ala. Supaya apa? Supaya ditambahkan nikmatnya kepada kita. Ya. Yang kedua, supaya makan ini bisa menjadi sarana bagi kita untuk ibadah kepada Allah. Jangan cuma makan supaya kenyang. Tapi yang paling penting adalah bagaimana kita makan ini kemudian kita menjadi kuat untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah dapat separuh. Maksudnya separuh kitab. Separuh kitab. Baik, insya Allah ta'ala nanti kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya. Karena memang jarak antara maghrib dengan isya tidak lama. Insya Allah ta'ala kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya. Ya, wassallallahu sallama ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalam ala ashrafil anbiya'i wal mursalin nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain wa man ihtada bihuda wattaba' atharahu ila yaumiddin, amma ba'd. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbala. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Kaum muslimin wal muslimat, para jemaah yang semoga senantiasa dirahmati
dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita lanjutkan kajian kita pada pembahasan kitab Al-Adabul Ashra, 10 adab sehari-hari, karya Syekh Shalih Al-Utsaimin. Pada pertemuan sebelumnya telah kita bahas tentang adab salam, yang kedua adab meminta izin, kemudian yang ketiga adab makan. Sekarang kita lanjutkan adab yang keempat, adab berbicara. Kata beliau, Bismillahirrahmanirrahim, Ar-Rabi'u takallam bitayyibil qawli fi khair. Adab yang keempat, adab berbicara, berbicaralah dengan ucapan yang baik. Wahfid sautaka mutamahhilan fi hadisik. Rendahkanlah suaramu, ya jangan teriak-teriak, dan pelankanlah ketika berbicara, ya jangan cepat-cepat. Wa ansit liman kallamaka, serta dengarkan baik-baik orang yang mengajakmu berbicara. Muqbilan alaih, dengan menghadap kepada wajahnya. Wala tuqatiku, dan jangan kamu memotong pembicaraannya. Wala tataqaddam baina yadayil akbari bil kalam, dan janganlah kamu mendahului orang yang lebih tua dalam ucapan. Ini adab yang keempat, yaitu adab berbicara. Ya, namanya orang pasti berbicara, dan salah satu nikmat Allah Subhanahu wa taala ketika kita diberi lisan untuk bisa berbicara. Tapi ingat, Allah memberikan kepada kita satu lisan dan 2 telinga. Supaya apa? Supaya kita lebih banyak mendengar daripada banyak berbicara. Maka hendaknya bagi kita untuk hati-hati dalam berbicara. Makanya kata beliau tadi, takallam bitayyibil qaul. Adab yang pertama, berbicaralah yang baik. Berbicaralah yang baik, yakni bicara yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, yang tidak melanggar syariat, yang tidak menyakiti orang lain. Ini penting untuk kita perhatikan, karena kebanyakan dosa anak Adam adalah karena lisan. Nabi bersabda sallallahu alaihi wasallam, "Aktsaru khataaya bani Adam fi lisan." Kebanyakan dosa anak Adam itu pada lisannya. Dusta, ghibah, namimah, fatwa tanpa ilmu, dan lain sebagainya. Maka hendaknya bagi kita untuk berhati-hati dalam ucapan-ucapan kita. Fikirkan baik-baik sebelum berbicara. Kalau memang yang kita katakan baik, silahkan. Tapi kalau ucapan yang akan kita sampaikan adalah ucapan yang tidak diridhoi oleh Allah SWT, ucapan-ucapan yang kotor, ucapan-ucapan yang menyakitkan, maka lebih baik diam. Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khairan aw liyasmut. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaknya dia mengatakan yang baik atau mendingan diam. Ya, diam lebih selamat daripada mengatakan ucapan-ucapan yang tidak baik. Man somata naja, siapa yang diam dia akan selamat. Dan banyak ayat-ayat Al-Quran dan hadis-hadis Nabi SAW yang menganjurkan kepada kita untuk mengontrol ucapan kita, memperhatikan lisan kita. Ya, bahkan disebutkan di dalam hadis, semua anggota tubuh itu mengeluh terhadap lisan, mengeluh, mengadu terhadap tajamnya lisan, ya, sehingga setiap hari seluruh anggota tubuh itu mengingatkan kepada lisan, ittaqillaha fina, wahai lisan, bertakwalah kamu kepada Allah terhadap kami. Fa in istaqamta istaqamna, karena kalau kamu lurus, kami semuanya lurus. Wa ini wajadta wajadna, kalau kamu bengkok, kami semua juga bengkok. Jadi ini perhatikan ucapan-ucapan kita, ya, ucapkan yang baik atau mending diam. Yang kedua, wahfid sautaka, kalau berbicara, berbicaralah ya pelan. Maksudnya jangan teriak-teriak.
waqsid fi mashyika waghdud min sautik inna ankaral aswati la sautul hamir. Ya, kata Allah Subhanahu wa taala, kalau kamu berjalan, berjalanlah dengan pelan, dan kalau kamu berbicara, berbicaralah dengan pelan, gak usah teriak-teriak, karena andaikan teriakan itu adalah baik, ya sesungguhnya ya suara himar itu adalah suara yang keras. Artinya ngomong keras-keras, ngomong teriak-teriak itu nggak baik, sama seperti keledai. Taib. Wahfid sautak, rendahkan suara, nggak usah teriak-teriak, apalagi kepada orang tua atau seorang istri kepada suami, ya kepada yang lebih tua. Ini perlu diperhatikan, jangan sampai membentak-bentak, ya. Mutamahilan fi hadisi, kalau ngomong pelan-pelan, jangan terlalu cepat, karena tujuan kita berbicara adalah orang tersebut bisa memahami apa yang kita sampaikan. Jangan sampai kalau kita ngomong cepat sehingga pendengar tidak memahami apa yang kita omongkan, ya. Apalagi kalau sampai berkomentar, ki ngomong ngobok umur, ya. Karena saking cepatnya. Wa ansit liman kallamaka muqbilan alaih, dengarkan baik-baik. Kalau ada orang yang mengajak bicara kepadamu, dengarkan baik-baik, ya. Nah, ini penting juga untuk diperhatikan. Seringkali ketika ada orang berbicara sama kita, tapi kita tidak mendengarkan, ya. Lebih-lebih kalau itu istri kita, anak kita, seringkali kita nggak dengerin. Kadang mainan HP nggak didengerin, ya. Jadi dengarkan baik-baik, walaupun apa yang dia sampaikan itu kita sudah ngerti, ya. Pernah dikatakan oleh seorang tabi'in yang mulia, Atha al-Khurasani, inni la astami'u kalam al-fata wa qad sami'tuhu qabla an yulad. Aku mendengarkan baik ucapan seorang anak kecil, aku sudah tahu omongannya tersebut sebelum dia lahir. Sebelum dia dilahirkan, aku itu sudah ngerti, ya. Cuma demi menjaga perasaan, menjaga hati, maka ini perlu untuk kita perhatikan baik-baik. Kemudian mukbilan alai, pandang, ya. Nah, ini juga tadi sudah kita singgung. Kadang-kadang kita ini ngomongnya dengerin, tapi nggak mau melihat orang yang berbicara dengan kita. Iya tak dengerin, tapi kita mainan HP, ya. Jadi kalau kita ada orang yang ngajak ngomong sama kita, ya, hendaknya bagi kita untuk menghadapkan wajah kita kepadanya. Ini termasuk adab, ya, termasuk adab. Nah, salah satu musibah zaman sekarang adalah HP. Betapa banyak, ya, seorang suami atau istri atau seorang anak tidak beradab kepada orang tuanya gara-gara HP, ya. Diajak ngomong tapi nggak dengerin, ya, nggak lihat, ya. Nah, wala tuqati'u, jangan memotong pembicaraannya, biarkan dia berbicara sampai selesai dulu, jangan dipotong. Dia tengah-tengah masih koma tapi kita potong, ya, itu nggak boleh, ya. Wala tataqaddam baina yadayil akbar, dan jangan mendahului yang lebih tua. Kalau ada yang lebih tua, dahulukan. Pernah di zaman Nabi SAW ada dua sahabat ingin berbicara kepada Nabi SAW. Ternyata yang lebih maju berbicara adalah yang lebih muda. Maka Nabi SAW mengatakan kabbir, ya, maksudnya dahulukan yang lebih tua dulu berbicara, karena keberkahan itu kepada yang lebih tua. Nabi bersabda, al barakatu fi akabirikum, keberkahan itu bersama orang yang lebih tua di antara kalian. Nah, kemudian yang kelima, adab tidur. Adab tidur ini juga adab sehari-hari yang kita butuhkan. Ya, namanya orang
pasti butuh tidur. Ya, karena tidur itu nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Karena kita semuanya butuh istirahat, dan dengan tidur itu bisa menenangkan kita dari lelah, capek. Ya, banyak orang butuh tidur. Sampai sebagian orang itu untuk bisa tidur butuh obat tidur. Ya, karena kalau kita nggak tidur itu malah terasa capek, itulah manusia. Beda dengan Allah Subhanahu wa taala. Ya, Allah Subhanahu wa taala la ta'khudhuhu sinatu wa la naum. Allah tidak ngantuk dan tidak tidur. Karena Allah Maha Perkasa, berbeda dengan manusia. Manusia itu lemah, sehingga dia butuh tidur, butuh istirahat. Oleh karenanya tidur itu nikmat, asalkan tidur pada tempatnya dan tidur pada waktunya. Kalau tidurnya pas pengajian, ya gak nikmat berat. Ya. Baik, al-khamis, yang kelima, idza ataita matji'aka fatawadda. Kalau kamu mendatangi tempat tidurmu, ya di kasur, ranjang, ya, fatawadda, maka wudulah terlebih dahulu, seperti wudu kita mau sholat. Jadi sebelum tidur malam, ya wudu terlebih dahulu seperti kita mau wudu untuk sholat. Wanam ala shikikal aiman, dan tidurlah pada sisi kananmu. Watlu ayatal kursi marratan, kemudian bacalah ayat kursi sekali. Ayat kursi yaitu surat Al-Baqarah itu ya. Kursi, ya, disebut kursi karena di dalam ayat tersebut ada lafadz kursi, wasi'a kursiyyuhus samawati wal ardh. Itu satu-satunya ayat yang menyebut kata kursi di dalam Al-Quran, makanya disebut sebagai ayat kursi. Wajma' kaffaika, kemudian kumpulkan dua telapak tangan. Ya, seperti ini. Kita kumpulkan telapak tangan kita. Kemudian waqra' fihima suratal ikhlasi wal mu'awwadzatain. Kemudian bacakan pada telapak tangan ini ya suratul ikhlas. Surat al-ikhlas. Apa surat al-ikhlas itu? Qul huwallahu ahad. Ya, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Wal mu'awwadzatain, dan dua mu'awwadzatain. Dua mu'awwadzatain yaitu surat An-Nas dan surat Al-Falaq. Qul a'udzu birabbil falaq sama qul a'udzu birabbin nas. Itu. Jadi bacakan surat Al-Ikhlas, qul huwallahu ahad, kemudian qul a'udzu birabbil falaq, kemudian qul a'udzu birabbin nas. Kemudian wanfus fihima, tiupkan. Ya, ditiup dengan sedikit percikan ludah. Ojo agak-agak. Nah, karena nanti habis itu diusapkan. Ya, diusapkan ke muka dan diusapkan ke badan kita sebisanya. Nah, nafas itu adalah tadi tiupan dengan sedikit percikan ludah. Wamsah bihima mastata'ta min jasad. Kemudian usapkan dengan kedua telapak tanganmu ke jasad. Ya, jadi diusapkan ke muka, diusapkan ke badan seperti ini, ya, ke paha misalnya, tapi semampunya. Jangan sampai ke ujung kaki misalkan. Nah, itu repot. Jadi semampunya saja. Taf'alu dzalika salasan, lakukan hal itu sebanyak 3 kali. Maksudnya bagaimana? Tadi ya, tentangkan dua telapak tangan kita, kemudian bacakan surat Al-Ikhlas, surat An-Nas, surat Al-Falaq, kemudian tiup ya dengan sedikit ludah, kemudian usapkan. Ya, usapkan ini sekali. Kemudian lagi, bacakan lagi surat Al-Ikhlas, surat An-Nas, surat Al-Falaq, kemudian tiupkan, kemudian usapkan lagi. Lakukan itu sebanyak 3 kali. Ya, tiga kali. Jangan maksudnya baca ayat kemudian gini lagi, kemudian usup gini lagi, enggak. Jadi dibacakan sekali, kemudian lagi baca lagi, diusapkan lagi, baca lagi,
ucapkan lagi sebanyak 3 kali. Ini adab-adab kita ya ketika mau tidur. Insya Allah kalau kita melakukan hal ini akan menjaga kita. Ya. Karena biasanya kadang orang ketika tidur itu macam-macam. Ada yang mimpinya aneh-aneh. Nah itu nggak mau ayat kursi, ya, ya, mimpi bojone rapi meneh, ya, wes macam-macam, ya. Akhirnya bangun-bangun, murung, marah dan lain sebagainya, terbawa oleh mimpi. Ada juga ketika tidur kemudian diganggu oleh hewan, ya, dan lain sebagainya. Makanya hendaknya bagi kita memperhatikan adab-adab seperti ini supaya kita dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala dari segala kejahatan, baik kejahatan manusia ataupun kejahatan jin, kejahatan binatang dan lain sebagainya. Baik. Selanjutnya, adab bersin. Idza hatasta faghatti wajhaka biyadika aw bi thawbika. Jika kamu bersin, ya, bersin ini nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Makanya dalam sebuah hadis Rasulullah mengatakan al-utasu minallah. Bersin itu dari Allah, maksudnya nikmat. Makanya sampean kalau habis bersin itu biasanya apa? Pelong, lega. Pilih betul kabeh soalnya. Nah, jadi lega. Nah, jadi intinya orang kalau habis habis bersin itu lega karena itu nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Makanya hendaknya bagi kita untuk memperhatikan adab-adab bersin ini. Yang pertama kata beliau, idza atasta faghatti wajhaka biyadika aw bisawbik. Kalau kamu bersin, maka tutuplah wajahmu dengan telapak tanganmu atau dengan kain bajumu. Jadi hendaknya kita tutup. Ini berdasarkan perbuatan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Disebutkan dalam hadis Abu Hurairah, anna Nabiya sallallahu alaihi wasallam kana idza hatasa ghatta wajhahu bi yadihi aw bi sawbi. Adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam apabila beliau bersin, maka beliau menutup wajahnya dengan telapak tangannya atau dengan kain bajunya. Ya, supaya apa? Supaya kotoran yang keluar dari hidung ini tidak terbang kemana-mana. Karena itu adalah bisa menyebabkan karena itu kotor dan itu bisa menyebabkan apa? Penyakit, virus. Makanya dari sini dapat kita ambil faedah kenapa waktu pas corona kemarin dianjurkan untuk memakai masker. Memakai masker karena virus bisa terjadi dari kotoran yang keluar dari hidung. Makanya dari sini kita ambil faedah penting bahwasanya Islam itu agama yang sempurna. Jauh sebelum para dokter menganjurkan pakai masker, sejatinya Islam sudah memberikan pedoman, sudah memberikan panduan kepada kita. Salah satunya yaitu dengan memperhatikan adab-adab ketika bersin. Adab ketika bersin. Baik. Wahmadillah, dan hendaknya engkau memuji Allah SWT, karena tadi bersin itu nikmat dari Allah SWT, dan karena itu nikmat hendaknya kita bersyukur. Salah satunya syukur dengan lisan, dengan mengucapkan alhamdulillah. Nabi SAW bersabda, idza atasa ahadukum falyaqul alhamdulillah. Jika salah seorang di antara kalian bersin, maka hendaknya dia mengatakan alhamdulillah. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena satu, Allah Subhanahu wa taala itu zat yang maha agung, zat yang maha sempurna. Yang kedua, karena Allah Subhanahu wa taala banyak memberikan nikmatnya kepada hamba, kepada kita, termasuk nikmat
bisa bersin, itu nikmat dari Allah SWT yang harus kita syukuri. Fa in sammataka ahadun faqala yarhamukallah. Kalau kemudian ada saudaramu yang mendoakan kamu, ya, dengan mengucapkan yarhamukallah, semoga Allah menyayangimu, maka jawablah yahdikumullah wa yuslih balakum, semoga Allah memberikan hidayah kepada kalian dan memperbaiki keadaan kalian. Jadi kalau kita bersin kemudian mengucapkan alhamdulillah, hendaknya teman kita yang mendengar mengucapkan yarhamukallah. Dan karena dia telah mengucapkan yarhamukallah, berarti dia telah mendoakan kebaikan untuk kita, maka hendaknya bagi kita untuk mendoakan dia dengan mengucapkan yahdikumullah wa yuslih balakum. Sebab ya, Islam mengajarkan kepada kita agar kita membalas kebaikan orang yang telah berbuat baik kepada kita. Dia sudah berbuat baik tuh, apa itu? Doakan kita, ya kita doakan dia balik. Man sana'a ilaikum ma'rufan fakafi'u. Kata Nabi SAW, siapa yang telah berbuat baik kepada kalian, balaslah perbuatan baiknya. Fa in lam tajidu ma tukafi'u fad'u lah. Kalau kalian tidak bisa membalas kebaikannya, maka doakanlah untuknya. Ya. Nah, jadi ini faedah penting juga bagi kita ya. Kalau ada orang yang telah berbuat baik kepada kita, balaslah kebaikannya. Jangan sampai seperti ya peribahasa Indonesia, ya, kacang lupa sama kulitnya, atau yang lebih parah lagi, ya, air susu dibalas dengan air tuba, ya. Nah, juga nggak balas dengan kebaikan, tetapi justru membalas dengan keburukan, ya. Baik, intinya di sini adab bersin adalah hendaknya bagi kita untuk menutup, ya. Jangan malah kemudian kita bersin malah dihadapkan ke muka orang sampai muncrat semuanya, jangan, ya. Yang kedua, hendaknya bagi kita untuk mengucapkan alhamdulillah. Kalau kemudian ada yang mendengar dan dia mengucapkan kepada kita yarhamukallah, jawablah yahdikumullah wa yuslih balakum. Kalau nggak ada orang, sendirian, ya udah alhamdulillah saja, ya. Perlu jawab yahdikumullah apa tidak? Enggak, barangkali jin yang jawab. Nah, dulu pernah diceritakan menariknya bahwasanya Imam Abu Dawud radhiyallahu rahimahullah, penulis kitab Sunan Abu Dawud itu, pernah ketika di kapal, ya, ketika di kapal dia mendengar ada orang bersin, ya. Orang ini di mana ya, di kayak di pantainya, di tepinya, tapi dia di kapal, dia dengar. Maka apa yang dia lakukan? Dia sampai nyewa kapal kecil untuk balik ke tepi tadi untuk menjawab yarhamukallah. Supaya apa? Supaya kata dia, siapa tahu saya akan mendapatkan doa dia, yahdikum wa yuslih balakum. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengabulkan doa orang tersebut. Sampai segitunya, itu menunjukkan semangatnya para ulama kita dalam apa? Mengamalkan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik. Kalau kita dengar ada orang bersin, ya, tapi dia enggak mengucapkan alhamdulillah, kita jawab yarhamukallah apa enggak? Kita jawab apa tidak? Enggak. Kita menjawab, mengatakan yarhamukallah itu kalau dia mengucapkan alhamdulillah. Kalau dia enggak mengucapkan alhamdulillah, ya berarti kita enggak mengatakan yarhamukallah. Selanjutnya, yang ketujuh, adab menguap. Ya, adab menguap. Nah, kalau menguap ini dari syaitan. Wattasa'ubu minasyaitan, al-utasu minallah, wattasa'ubu minasyaitan. Bersin itu nikmat dari Allah, sedangkan menguap itu adalah dari syaitan. Kenapa?
Karena menguap itu tanda malas. Ya, tanda malas. Makanya orang kalau titik-titik kok menguap ya kayak ngantuk malas sih. Ya, nah, makanya hendaknya bagi kita, karena itu juga kadang menghinggapi kita, hendaknya bagi kita melaksanakan adab-adab ketika kita menguap itu bagaimana supaya kita bisa melawan ya kemalasan, supaya kita bisa melawan ya ngantuk yang itu dari setan. Kata beliau, ruddat tatha'ub mastata'ta, tahanlah menguapmu semampumu. Jadi kalau kita menguap, tahan. Ya buat ditahannya. Ya gimana caranya supaya enggak menguap, timpek. Itu kalau bisa. Kalau bisa, ketika kita menguap, tahan semampu kita. Kita lawan, karena itu tadi dari setan. Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Dan orang-orang yang berjihad di jalan kami, berjuang bersungguh-sungguh di jalan kami akan berikan hidayah. Ya, terutama kalau lagi sholat. Ya, terutama lagi kajian. Ya, karena setan itu paling nggak seneng kalau kita lagi ibadah kepada Allah SWT. Ya, hanya kalau pas pengajian seringnya apa? Allah. Ya, dan pas lagi khutbah Jumat, wah itu tambahin ono asin nih bisa, udan bisa, wah tambah enak ini. Nah, maka kita harus melawannya, karena setan itu mengajak kita untuk malas. Ya, tapi kita harus berjuang untuk melawan kemalasan tersebut. Wa ansik biyanika ala fi, tahanlah dengan telapak tanganmu di atas mulutmu. Tahanlah dengan telapak tanganmu ya di atas mulutmu. Jadi artinya kita disuruh untuk apa? Untuk menutup, ya, menutup mulut. Kalau memang nggak bisa ditahan, ya udah ditutup. Apakah dengan tangan kanan ataukah dengan tangan kiri? Ya, sebagian para ulama mengatakan dengan tangan kanan. Sebagian ulama lagi mengatakan dengan tangan kiri. Sebagian para ulama memperinci, tergantung kondisi mulut. Kalau kondisi mulutnya lagi wangi, habis bersiwak atau habis sikat gigi, pakai tangan kanan. Tapi kalau lagi bau, ya, habis makan jengkol misalkan, ya, maka pakai tangan kiri. Ya, nah, kemudian wala takul jangan mengatakan yo biasa nih kalau orang angop ya tambah dibuanter no ini. Ya, itu nggak boleh. Di dalam hadis riwayat Abu Dawud, kata Nabi SAW, fa idza qala dhahika minhu syaitan. Kalau orang itu mengatakan ya, amok tambah di ambanon. Nah, dhahika minhu syaitan. Setan apa? Ketawa. Setan ketawa. Tambah senang setan. Ya, kalau kita menguap terus mengatakan apa? Soalnya kita kalah. Kan tadi sudah kita sampaikan bahwa menguap itu dari setan. Harusnya kita berjuang untuk melawan kemalasan tersebut. Itu godaan setan. Makanya seringkali kita menguap itu saat kita melakukan kebaikan. Ya, kaya kono wong angop pas bal-balan ngono kaya kan. Ya kan? Nah, ada. Tapi kalau pas lagi kayak gini taklim kan. Sehingga godaan berat. Makanya kata Imam Ibnul Qayyim, an-nu'asu fi majalisil ilmi minasyaitan. Ngantuk di majelis ilmu itu adalah godaan syaitan. Godaan syaitan. Maka kita harus berjuang. Pas sholat, pemaning subuh biasa nih. Nah ini, ya, si mau, ya. Apalagi pas Jumatan, pas khutbah Jumat.
Begitu assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Santai. Ya, taklim begitu subhanakallahumma wa bihamdika, langsung hilang ngantuk. Baik, intinya masyarakat muslimin ya, kita kalau menguap tadi hendaknya bagi kita untuk menahannya, melawannya, menutupnya. Jangan kemudian kita malah kalah ya dengan godaan setan tersebut sehingga malah membuat tertawa setan karena dia merasa menang. Yang kedelapan, adab bermajlis. Idzan tahaita ila majlisin fasallim. Kalau kamu sampai di suatu majlis, maka hendaknya kamu salam. Wajlis haitsu yantahil majlis. Duduklah di tempat yang tersedia. Wala tajlis bainas syamsi wa dhil. Ya, jangan kamu duduk antara sinar matahari dan bayangan. Biasanya kita kalau entah di rumah atau di suatu tempat, kadang setengah badan kita kena sinar, setengah badan kita nggak kena. Itu nggak boleh. Ya, dalam hadis riwayat Imam Ahmad dan Abu Dawud disebutkan tentang sebabnya. Kata beliau, dzaka majlisus syaitan. Itu adalah tempat duduknya setan. Kalau setengah badan kita terkena matahari, setengah badan kita apa? Nggak kena. Ya. Dan sebagian para ulama mengatakan karena itu nggak adil bagi badan. Setengah badannya kena, setengah badannya nggak kena, itu nggak adil. Dan Islam mengajarkan kepada kita untuk adil. Masya Allah, Islam itu ya. Mulai dari ujung rambut sampai ujung kaki kita disuruh adil. Disuruh adil. Makanya nggak boleh potongan rambut separuh kozan, separuh dipotong, separuh enggak, itu nggak boleh. Kaki, ya pakai sepatu atau sandal cuma satu, ya yang satunya nggak pakai, itu nggak boleh, karena nggak adil. Ya, baik. Wala tufarriq bainasnaini illa bi idznihima. Jangan kamu memisah antara dua orang kecuali dengan izin keduanya. Ini ada dua orang lagi duduk. Sampai malah di tengah-tengahnya, ya jangan, kecuali kalau mereka mengizinkan. Wala tuqim ahadan min majlisihi. Jangan kamu menyuruh orang lain berdiri dari tempat duduknya, yaitu ada larangannya. Kata Nabi SAW, la yuqimur rajulur rajula summa yajlisu fi. Janganlah seorang itu menyuruh orang lain berdiri kemudian dia duduk di situ. Kenapa? Karena itu membuat orang tersebut sakit hati. Aku sing disiat, kenapa dia malah nyuruh saya berdiri? Jadi Islam membendung segala hal yang membuat kita bermusuhan antara satu dengan yang lain. Wafsah liman dakhal. Berikanlah tempat kepada yang baru masuk. Ya, nah, kalau misalkan sempit, misalkan ya agak maju lagi, misalkan untuk memberi keluasan kepada yang baru datang. Wadhkurillah hadis, ini penting nih. Kalau kamu bermajelis, ingatlah Allah SWT. Ya, jadikan majelis kita majelis yang mengingat Allah SWT. Ya, jangan majelis ngumpul isinya riba, namimah, ya, nah isinya cuma bahas masalah-masalah yang tidak menambah keimanan. Nah ini yang paling sering nih, kita kumpul bahasnya kalau nggak kuliner, bahasnya ya bahasnya wow tapi meneng. Biasanya begitu kalau laki-laki ya, bahasnya temanya itu nggak keluar dari, ya, padahal dulu para ulama kita mengatakan jadnibu majalisana min dzikri ta'ami wan nisa. Hindarilah ya majelis-majelis kita dari pembicaraan dua tema, masalah makanan sama masalah wanita. Wa aqalluhu kafaratuhu, minimal jangan lupa untuk baca doa kafaratul majelis ketika dalam majelis ilmu.
yaitu apa? Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Di setiap majelis hendaknya isinya adalah mengingat Allah Subhanahu wa taala. Tapi yang ke-9, adab di jalan. A'tid tariqa haqqahu. Berikanlah hak jalan. Artinya kalau kita bisa untuk tidak nongkrong di jalan, itu yang lebih baik. Tapi kalau misalkan ya namanya orang ada yang tidak bisa lepas dari jalan, maka hendaknya bagi kita memperhatikan adab-adab ketika kita di jalan. Apa aja itu? Hudza basarak. Tundukkan pandanganmu. Ya kalau ada yang lewat, maka ya tundukkan. Nah ini yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ini yang paling berat zaman sekarang. Ya, amalan paling berat zaman sekarang adalah ghadzul basar. Menundukkan pandangan. Ya. Nah, kata sahabat Anas bin Malik, kalau kamu berjumpa dengan seorang wanita, tundukkan pandanganmu sampai dia lewat, sampai dia berlalu. Nah, terutama nih kalau misalkan kita nongkrong pinggir jalan, biasanya kadang ada ya mungkin emak-emak sepeda motoran, mohon maaf kadang-kadang apa tersingkap auratnya kena angin, ojo malah dipelototi. Ya hendaknya bagi kita malah ghadzul basar, menundukkan pandangan. Wa kuffal adza, ya tahanlah dirimu dari menyakiti orang lain. Ya, ojo begal, jangan ganggu, baik dengan ucapan maupun perbuatan. Ada orang lewat, digodain, ya, sweet, nah, enggak boleh itu, ganggu orang, atau dihejek, ya, jenggote doang, nah, bad, ya, atau dia pakai cadar, ya, dihina, enggak boleh. Atau tadi menyakiti dengan tangan, mungkin begal, merampas, merampok. Waruddas salam, jawablah salam. Kalau dia mengucapkan salam, jawab. Wa'mur bil ma'ruf wanha 'anil munkar. Perintahkan yang baik dan larang dari kemungkaran. Kalau dia misalkan minta tunjukkan mana masjid, misalkan tunjukkan, ojo malah disasarno. Gitu. Tapi yang terakhir, adab berpakaian. Ilbas al-jamila minas thiyab. Pakailah pakaian yang bagus, karena Allah Subhanahu wa taala itu bagus dan mencintai yang bagus. Innallaha jamilun yuhibbul jamal. Makanya kita berpakaian, ya, kita niatkan kita menampakkan nikmat Allah Subhanahu wa taala. Ya, agar berpakaiannya kita ini berpahala. Wa afdhaluhal abyad, yang paling utama warna putih. Karena itu ada anjurannya dari Nabi SAW. Ilbasu al-bayadha minas siyam wa kaffinu fiha mautaku. Pakailah pakaian yang berwarna putih dan kafankanlah yang mayit-mayit kalian dengan kafan yang berwarna putih. Kenapa? Karena putih itu lambang kebersihan. Makanya sampean kalau pakai baju putih biasanya nggak tahan lama, ya kan? Nggak tahan lama. 1 hari 2 hari wis ganti. Coba kalau warna hitam, sak minggu gak ketok. Jadi dan warna putih juga mengingatkan kita kepada kematian. Makanya orang yang ihram itu umroh atau haji, kain ihramnya warnanya apa? Putih. Karena ibadah umroh, ibadah haji itu perjalanan menuju kampung akhirat, mengingatkan kepada akhirat. Wala yujawiz ka'baika sufla. Jangan sampai ya ini celanamu, sarung, jubahmu menutupi mata kaki. Ini untuk yang laki-laki ya. Karena ada hadis dari Nabi SAW, ma asfala minal ka'baini fa finnar. Pakaian yang menutupi mata kaki maka itu di neraka. Hadis-hadisnya mutawatir. Bahkan para ulama memasukkan itu termasuk dosa besar. Bisa baca di dalam kitab Al-Kabair, dosa-dosa besar, karya Imam Az-Zahabi, itu dimasukkan dosa besar. Jadi ini dosa besar yang dianggap sepele pada zaman kita sekarang. Itu untuk yang laki. Adapun yang perempuan
malah disuruh nutup mata kakinya. Jangan kebalik. Sekarang banyak yang kebalik. Yang setengah betis itu malah yang perempuan. Bahkan bukan setengah betis malah. Ya, setengah paha ada. Nah, wabda biyaminika lubsa wa bishimalika khal'an. Ya. Dan ketika kamu memakai, dahulukan yang kanan. Kalau melepas, dahulukan yang kiri. Karena Nabi SAW itu senang untuk mendahulukan yang kanan. Sebagaimana dalam hadis Aisyah, kana nabiyyu yujibuhu tayammuru fi tanaqqulihi wa tarajjulihi wa tuhurihi wa fi sya'ni kulli. Rasulullah itu senang mendahulukan yang kanan. Ketika nyisir, yang kanan dulu. Ketika memakai sandal, dahulukan yang kanan dulu. Ketika bersuci, wudu, dahulukan yang kanan dulu. Ya, dan dalam segala urusannya. Kecuali dalam hal-hal kotor. Misalkan cebok, maka pakai tangan ya kiri. Tapi dalam hal-hal yang baik, Rasulullah mendahulukan yang kanan. Alhamdulillah. Dan selesai juga pembahasan tentang 10 adab sehari-hari. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala memberkahi apa yang telah kita pelajari, dan mudah-mudahan kita bisa diberi kekuatan dan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk bisa mengamalkannya dalam kehidupan kita. Amin ya rabbal alamin. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.